Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya, Agung Yoga Asmoro, pada sesi kedua mata kuliah Hubungan Internasional Pariwisata. Pada sesi kali ini, saya akan coba menjelaskan lanjutan daripada apa yang sudah sempat saya sampaikan pada khususnya video pembelajaran yang lalu sebelumnya. Baik, coba share screen. Oke, mudah-mudahan terlihat di gambar screen sesuai dengan apa yang saya ingin sajikan. Jadi pada hari ini, khususnya dengan judul Sejarah dan Perkembangan Pariwisata Internasional, saya akan ajak rekan-rekan untuk memulai perjalanan melintasi waktu. Perjalanan yang sifatnya menjelajahi evolusi yang menarik dari pariwisata internasional. Berawal dari ziarah kuno dan retret, sifatnya retret kesehatan, hingga era modern, globalisasi, dan isu-isu sustainable. Jadi, kita akan coba melihat sejarah bagaimana pariwisata, khususnya pariwisata internasional ini amat kaya dan beragam. Sebagaimana tertera di dalam screen bahwa lintasan zaman pariwisata itu bisa ditelusuri semenjak zaman dahulu kala, di mana pada zaman kuno dan abad pertengahan, kita juga akan kembali, mungkin ada yang sudah mengikuti kelas saya, di mana sudah sempat selintas saya menjelaskan evolusi pariwisata secara umum, namun kita akan kembali mengulang pada bagaimana Grand Tour dan kolonialisme memengaruhi pariwisata internasional pada abad ke-17 dan 19, diikuti dengan transportasi, artinya industrialisasi transportasi, dan bagaimana pariwisata massal yang terjadi fenomena ini pada abad ke-20, serta globalisasi dan keberlanjutan atau sustainable pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Zaman kuno ini diawali dengan zaman kuno dan abad pertengahan. Jadi pada zaman kuno dan abad pertengahan, umumnya motivasi orang melakukan perjalanan yang sifatnya khususnya internasional itu terkait dengan religi dan kesehatan. Salah satu contoh terawal dan terpenting dari pariwisata model ini adalah pariwisata religius atau pilgrimage atau wisata ziarah yang dilakukan oleh umat muslim ke Tanah Suci atau ke Mekah dan Madinah. Ini merupakan kewajiban agama bagi umat Islam, bagi mereka yang mampu, dan telah menjadi suatu praktek sejak abad ke-7. Contoh lain yang sifatnya sejenis bisa dilihat dengan perjalanan pada abad pertengahan yang dilakukan oleh umat Kristiani yang melakukan pelegrinasi ke Yerusalem. Mereka mengunjungi tempat-tempat suci yang berkaitan dengan kehidupan Isa Al-Masih. Beberapa abad sebelumnya, sebetulnya di kerajaan atau di kekaisaran, pada zaman kekaisaran Romawi kuno, pemandian air panas atau yang dikenal dengan sebutan thermae tidak hanya untuk kebersihan saja,
tetapi juga fungsinya merupakan sarana relaksasi dan sosialisasi. Hal serupa terjadi juga di tempat-tempat seperti Bath di Inggris, yang dikenal dengan pemandian air panas alami. Ini merupakan contoh pariwisata kesehatan pada masa itu. Eh, Perjalanan ziarah ke Santiago de Compostela, contohnya, sebagaimana yang dilakukan oleh oh, artinya masyarakat Spanyol, yang terjadi di Spanyol, yaitu di mana orang melakukan kunjungan ke makam Santo James, itu merupakan tujuan pelegrinasi paling populer di Eropa semenjak abad pertengahan. Tidak kalah pentingnya apa? Yaitu perdagangan dan eksplorasi. Jadi salah satu contoh awal pariwisata yang berkaitan dengan perdagangan adalah perjalanan melalui jalur sutra. Walaupun secara utamanya, secara prinsipnya, jalur sutra merupakan rute perdagangan, namun perlu diingat pula bahwa jalur sutra memfasilitasi terciptanya pertukaran budaya dan gagasan, dan membuka jalan bagi eksplorasi dan pariwisata. Hal serupa dengan jalur sutra juga dilakukan pada zaman kuno dan abad pertengahan oleh misalnya penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Viking. Ya, Viking kita tahu mereka ini adalah bangsa pedagang, penjelajah, penakluk. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai bagian benua Eropa dan Asia. Bahkan jejak terakhir mereka ditemukan sampai dengan benua Amerika. Tentunya hal-hal semacam ini membuka rute baru dan membawa aspek pariwisata dalam konteks eksplorasi mereka. Contoh lain kita bisa amati yang terjadi pada ekspedisi Marco Polo. Perjalanan Marco Polo ke Asia contohnya. Ini merupakan contoh awal dari eksplorasi yang juga kisah perjalanan Marco Polo ini kemudian menarik banyak daripada orang Eropa untuk mengetahui lebih banyak dan lebih lanjut tentang budaya dan tempat-tempat yang ada di Asia. Dalam konteks yang lebih regional, perjalanan atau perdagangan laut yang terjadi di bumi Nusantara atau di wilayah Nusantara, terjadi perdagangan laut antara berbagai kerajaan, seperti yang terjadi pada periode Sriwijaya dan Majapahit. Dengan apa? Dengan bangsa-bangsa lain, seperti Cina dan India. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi budaya dan semacam, bisa dikatakan, uh, awal pariwisata pada masa itu. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa meskipun secara konsep pariwisata modern belumlah terbentuk, namun perjalanan untuk tujuan religi, kesehatan, perdagangan, dan eksplorasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak zaman kuno. Memasuki pada abad ke-17 dan 19. Di sini yang terjadi adalah, kita bisa katakan ini periode atau era yang dikenali dari perspektif masyarakat Eropa sebagai era eksplorasi dan kolonialisme. Di Eropa, pada rentang periode abad ini, kaum aristokrat melakukan yang namanya tradisi Grand Tour, mengunjungi kota-kota besar seperti Paris, Roma, dan Wina. Periode ini juga melihat terjadinya atau terbukanya destinasi yang eksotis, seringkali di bawah bayang-bayang eksploitasi, dan ini tercipta atau terjadi pada periode masa kolonialisme. Saya akan coba mengulas sedikit tentang Grand Tour ini. Apa ini Grand Tour? Jadi Grand Tour ini di mana kaum muda bangsawan atau aristokrat Inggris seringkali melakukan perjalanan-perjalanan kunjungan
secara budaya atau wisata, bisa dikatakan Grand Tour, setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Mengunjungi kota-kota utama Eropa seperti Paris yang dianggap sebagai pusat mode dan budaya. Mereka juga mengunjungi Roma dengan peninggalan sejarah dan artistiknya, serta Wina yang terkenal karena musik dan arsitekturnya. Kunjungan ke situs-situs klasik Yunani dan Roma, tempat-tempat seperti Athena dan reruntuhan kuno di Italia, misalnya Pompei, menjadi populer pada periode ini. Tujuan ini dipilih untuk pendidikan dan pengayaan budaya, sekaligus juga sebagaimana mereka yang berlatarkan masyarakat aristokrat atau kelas bangsawan, ini untuk menunjukkan status sosial. Jadi semakin mereka pernah mengalami atau melakukan perjalanan ke banyak tempat, di tempat-tempat yang populer atau tempat-tempat yang ya, dianggap penting oleh masyarakat pada periode tersebut, kelas bangsawan, maka status sosial mereka terangkat. Banyak aristokrat yang bepergian pada periode atau pada zaman itu didampingi oleh tutor atau pembimbing. Dan yang seringkali juga kadang-kadang pembimbingnya itu adalah seniman atau artis. Artis ini atau seniman ini difungsikan sebagai melakukan pencatatan sejarah perjalanan mereka. Jadi fenomena ini menunjukkan bagaimana Grand Tour itu bersifat sangat signifikan sebagai sarana pengalaman pendidikan dan sosial. Grand Tour ini juga mempengaruhi seni dan sastra. Banyak pelukis dan penulis terinspirasi oleh pemandangan dan budaya yang mereka temui selama perjalanan mereka. Pembukaan India dan Asia Tenggara pada periode kolonialisme, ya, jadi pada rentang yang sama, hampir sama sebetulnya, abad 17-19, jadi kolonialisme Eropa membuka India dan Asia Tenggara sebagai destinasi eksotis. Jadi seiring dengan upaya perdagangan yang meruncing pada kolonialisme, terbuka pula destinasi-destinasi eksotis di India dan Asia Tenggara. Jadi kota-kota seperti Bombay yang sekarang dikenal dengan Mumbai ataupun Batavia yang saat ini diketahui sebagai Jakarta menjadi pusat perdagangan dan awal dari eksplorasi bagi orang Eropa di Asia dan Asia Tenggara. Di Afrika, kolonialisme membuka jalan bagi pariwisata safari, perburuan, serta pengamatan satwa liar di Kenya dan Tanzania menjadi populer di kalangan elit Eropa. Tidak hanya itu, di Karibia, perkebunan yang dikelola kolonis menjadi destinasi bagi mereka yang ingin mengalami kehidupan kolonial. Namun, ini sering melibatkan eksploitasi dan penindasan penduduk lokal. Contoh lain kita bisa amati pada penjelajahan dan kemudian diakhiri dengan kolonisasi di Pasifik Selatan. Ini termasuk tempat-tempat seperti Hawaii dan Tahiti, membuka destinasi baru yang dianggap sangat eksotis oleh masyarakat Eropa. Contoh-contoh yang tadi saya jelaskan menunjukkan bagaimana Grand Tour dan kolonialisme mempengaruhi perkembangan awal-awal pariwisata, membentuk tren-tren atau pola-pola perjalanan di kalangan elit Eropa, dan membuka destinasi-destinasi baru. Sayangnya seringkali hal-hal yang dilakukan ini memiliki konsekuensi yang kompleks dan bermasalah bagi masyarakat lokal. Abad ke-20 atau masa modern dan pariwisata massal. Kita akan mencoba menguraikan apa yang terjadi pada periode ini. Yang pasti adanya kemajuan dalam industrialisasi transportasi. Jadi, pada tahun 1958, ini diawali dengan adanya peluncuran Boeing 707, era jet.
Jadi, peluncuran Boeing 707 pada tahun 1958 bisa dikatakan sebagai, awal dari era jet yang secara signifikan mengurangi waktu perjalanan lintas benua dan membuat penerbangan jarak jauh menjadi lebih terjangkau. Di Eropa, perkembangan kereta api berkecepatan tinggi seperti TGV di Prancis dan Eurostar yang menghubungkan Inggris dengan kontinental Eropa telah merevolusi perjalanan darat, mempersingkat waktu perjalanan antar kota secara signifikan. Pada pertengahan abad ke-20 pula, kapal cruise ship atau kapal kapal pesiar menjadi semakin populer. Jadi kapal pesiar ini mampu menawarkan berbagai perjalanan dan pengalaman, tidak hanya perjalanan ke destinasi yang eksotis, melainkan juga pengalaman yang luxurious atau bisa dikatakan simbol kemewahan dan petualangan sekaligus. Kapal seperti Queen Elizabeth II contohnya, itu identik dengan simbol tersebut, yaitu mewakili simbol kemewahan dan petualangan. Pada periode ini juga muncul maskapai penerbangan berbiaya rendah, khususnya di akhir abad ke-20, seperti Southwest Airlines dan Ryanair. Ini membuka akses perjalanan udara bagi lebih banyak orang, merangsang pertumbuhan pariwisata massal. Lalu ledakan pariwisata pasca perang, ini juga patut diulas. Jadi setelah pasca Perang Dunia Kedua, muncul paket liburan dan resort all inclusive atau termasuk semuanya breakfast, lunch, dinner, terutama di destinasi-destinasi seperti Spanyol dan Karibia. Ini mengakibatkan perjalanan internasional secara dari perspektif destinasinya menjadi lebih mudah diakses untuk masyarakat kelas menengah. Di Indonesia, Bali muncul sebagai destinasi pariwisata internasional utama pada paruh kedua abad ke-20. Bali mampu menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan budaya dan pantainya yang unik. Ada pula event-event besar atau mega event seperti Olimpiade contohnya. Kita tahu bahwa ada Olimpiade di Tokyo tahun 1964, juga ada Olimpiade di Barcelona tahun 1992. Kedua mega event ini atau event semacam sekelas Olimpiade ini meningkatkan pariwisata dan menempatkan kota-kota tersebut dalam sorotan media internasional. Belakangan ini, meskipun masih dalam tahap awal, pada akhir abad ke-20 kita menyaksikan bersama-sama perkembangan pariwisata antariksa dengan usaha-usaha seperti yang telah dilakukan oleh Space Adventures dan konsep penerbangan Virgin Galactic. Berikutnya, kita memasuki pada periode akhir abad 20 dan awal abad 21, di mana isu yang utama adalah globalisasi dan isu berkelanjutan. Contoh-contoh konkret yang terjadi, saya akan menguraikannya. Jadi, pada akhir abad 20 ataupun awal abad 21, kita mengetahui bahwa adanya konektivitas global, di mana pada internet contohnya, pemesanan online contohnya. Jadi kemunculan internet dan platform pemesanan online seperti Booking.com dan TripAdvisor di akhir tahun 90-an ataupun awal 2000-an, ini mengubah cara orang merencanakan dan memesan perjalanan, membuat akses ke informasi dan reservasi menjadi lebih mudah dan global. Maskapai seperti Emirates, Qatar Airways, dan Etihad menghubungkan berbagai kota di seluruh dunia. Mereka menawarkan jaringan rute yang luas dan mempermudah perjalanan antar benua. Ada pula perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan visa yang terjadi pada periode ini.
Jadi perjanjian perdagangan bebas dan kebijakan visa yang lebih liberal seperti Schengen di Eropa. Ini tentunya memudahkan pergerakan orang antar negara, mendorong pariwisata dan pertukaran budaya. Juga ada contoh dari perkembangan ekonomi negara berkembang yang turut andil. Kita mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, seperti yang terjadi di China dan India, ini menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan. Artinya demand meningkat dari negara-negara ini yang menjelajahi dunia. Bahkan sebelum pandemi tahun 2019, market dari outbound dari China ini salah satu kue yang diperebutkan oleh destinasi-destinasi internasional di seluruh dunia. Pada periode yang sama juga munculnya fokus pada isu keberlanjutan atau sustainable. Ekoturism misalnya, tren ekoturism yang berkembang di lokasi seperti Costa Rica dan Galapagos mampu menunjukkan pergeseran ke arah pariwisata yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal. Contoh dari pariwisata berkelanjutan di Bali, ya, di Indonesia terutama, anggap saja contohnya di Bali saja, telah ada upaya-upaya untuk mempromosikan sustainable tourism yang menghargai warisan budaya dan lingkungan alam. Lihat saja yang terjadi di desa wisata Penglipuran. Juga munculnya sertifikasi standar dari ramah lingkungan. Jadi penerapan standar seperti Green Globe dan EarthCheck di industri perhotelan dan pariwisata menunjukkan komitmen meningkat terhadap praktik berkelanjutan. Juga ada isu seperti pengurangan jejak karbon, lalu kampanye travel responsibly atau apa namanya, traveling perjalanan yang bertanggung jawab. Ini semua pada akhirnya merupakan contoh-contoh yang secara jelas menunjukkan bagaimana globalisasi dan sustainability telah membentuk industri pariwisata di era modern. Dengan peningkatan konektivitas global, memudahkan akses ke berbagai destinasi dan tren yang berkembang menuju praktek yang lebih berkelanjutan dan etis dalam perjalanan internasional. Sekarang kita akan coba mengulas tentang tren terkini, sebagaimana yang saya visualisasikan di gambar. Jadi, anggap saya 10 tahun terakhir lah, sektor pariwisata ini ya telah mengalami transformasi yang signifikan. Karena apa? Yang tadi, revolusi teknologi dan dampak dari pandemi COVID-19. Ya, dengan adanya revolusi teknologi yang tadi diuraikan, aplikasi yang baru semakin banyak, ya kan? Di Indonesia ada Traveloka, ada macam-macam. Ini memungkinkan pengguna untuk mengorganisir rencana perjalanan mereka secara efisien. Mereka mampu mengintegrasikan pemesanan penerbangan, hotel, dan aktivitas lainnya dalam satu genggaman atau satu platform, gitu. Kita juga mengamati adanya realitas virtual atau virtual reality. Juga ada namanya realitas tambahan atau augmented reality. Penggunaan VR dan augmented reality dalam pariwisata seperti virtual tour misalnya dari sebuah destinasi ataupun pameran museum memungkinkan pengalaman yang mendalam tanpa harus bepergian fisik. Media sosial dan influencer. Jadi seperti media sosial seperti Instagram atau TikTok ini telah mengubah bagaimana sebuah destinasi mempromosikan dan menyuguhkan dalam publik. Dengan influencer pariwisata memainkan peran kunci dalam membentuk preferensi perjalanan. Teknologi seluler dan pembayaran digital. Kita tahu ada OVO, ada GoPay, ya kan? Kemudian akses informasi melalui smartphone dan kemajuan dalam pembayaran digital ini telah mempermudah perjalanan lintas batas dan transaksi. Nah, namun kita perlu ingat bahwa dampak COVID-19
ini memunculkan tumbuh secara masifnya perjalanan domestik. Jadi pembatasan perjalanan internasional mendorong peningkatan pariwisata domestik, dengan banyak orang lebih mengeksplorasi destinasi dalam negeri yang sebelumnya kurang diperhatikan. Dampak COVID ini juga mempengaruhi peningkatan kebersihan dan protokol-protokol kesehatan. Dampak COVID ini juga mempengaruhi bagaimana terciptanya pariwisata virtual dan pariwisata online, ya kan? Juga memunculkan fleksibilitas pemesanan. Jadi maskapai-maskapai dan hotel-hotel menawarkan kebijakan pembatalan yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan apa? Ketidakpastian perjalanan. Mampu mereka akhirnya memberikan pelanggan lebih banyak opsi dan keamanan dalam perencanaan perjalanan mereka. Dampak COVID-19 ini juga meningkatkan fokus pada sustainability. Ada peningkatan kesadaran tentang dampak lingkungan dari pariwisata, mendorong banyak pelaku industri untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana teknologi dan pandemi COVID-19 telah membentuk tren pariwisata saat ini, dengan pergeseran menuju pengalaman digital, peningkatan perjalanan domestik, dan fokus yang lebih besar pada keberlanjutan dan keamanan dalam perjalanan. Oke, jadi kita sampai pada tren pariwisata di masa yang akan datang. Dan ini kita mau tidak mau akan melihat yang tadi sudah banyak saya uraikan tentang sustainable tourism ini masih dan tetap dan akan menjadi fokus. Karena seiring manusia memahami bahwa dirinya adalah bagian dari bumi, semakin manusia akan mengupayakan bumi ini tetap bertahan dengan baik, gitu ya. Namun yang akan lebih saya tekankan di sini, artinya secara garis besar sustainable tourism masih akan tetap menjadi tren di masa yang akan datang. Namun yang akan saya tekankan di sini tentang immersive tourism. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan pariwisata imersif atau immersive tourism ini? Jadi, pengalaman imersif dalam konteks pariwisata ini merujuk pada pengalaman yang sepenuhnya menyerap atau melibatkan wisatawan dalam sebuah lingkungan atau aktivitas. Ciri-ciri utama dari pengalaman imersif adalah kemampuannya untuk membuat individu merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di dalam lingkungan atau pengalaman tersebut, baik secara fisik maupun emosional. Jadi tidak hanya rangsangan terhadap sensor fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah stimulan atau stimulasi terhadap emosi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengalaman imersif. Yang pertama, adanya keterlibatan sensorik penuh. Jadi pengalaman imersif sering kali melibatkan berbagai indera, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, bahkan kadang-kadang mampu sampai dengan rasa dan penciuman. Contohnya termasuk penggunaan teknologi VR yang menciptakan dunia digital di mana pengguna dapat berinteraksi. Lalu ada ciri-ciri berupa interaktivitas. Pengalaman tersebut biasanya bersifat interaktif. Jadi memungkinkan penggunanya atau user berperan aktif dalam pengalaman tersebut daripada hanya mengamati secara pasif. Lalu kita juga ada ciri-ciri penciptaan dunia atau lingkungan. Dalam pengalaman imersif, seringkali diciptakan sebuah lingkungan atau dunia yang menyeluruh dan mendetail. Baik itu secara fisik seperti anggap saja di taman hiburan, atau pengalaman teater interaktif.
atau digital seperti dalam VR. Adanya koneksi emosional. Jadi pengalaman imersif sering dirancang untuk menciptakan koneksi emosional yang kuat, memungkinkan pengguna untuk merasa lebih dekat dan lebih terlibat dengan isi atau cerita dari pengalaman tersebut. Ada ciri-ciri lain, yaitu berupa personalisasi, di mana dalam banyak pengalaman imersif selalu menawarkan unsur personalisasi, yang mana pengalaman tersebut dapat disesuaikan dengan minat atau respon individu. Dalam pariwisata, pengalaman imersif bisa termasuk tur virtual ke destinasi yang letaknya jauh. Pengalaman realitas tertambah atau augmented reality yang memperkaya kunjungan di situs-situs sejarah atau tur interaktif yang memungkinkan wisatawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lokal atau budaya secara mendalam. Tujuannya adalah untuk meninggalkan kesan yang mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang tempat atau topik yang dijelajahi. Jadi, kalau yang namanya augmented reality tourism, ini bisa, yang contoh paling masifnya, itu pada saat kita bermain Pokemon. Nah, sekarang coba dibayangkan apabila di Candi Borobudur, ya, kalian sedang mengunjungi candi tersebut, lalu dengan aplikasi tertentu yang ada bisa kalian unduh di HP masing-masing, dan dengan menggunakan kamera tertentu atau mungkin dengan kamera handphone gitu ya, kita bisa menemukan karakter-karakter yang terkait dengan Candi Borobudur tersebut. Misalkan ada di Candi Prambanan misalkan, kita cerita ada kisah karakter Loro Jonggrang yang lalu Bandung Bondowoso. Wah, kita bisa menemukan, wah ternyata ada karakter tersebut. Begitu kita lihat di satu titik. Dan dia berbicara, misalkan. Dia seolah-olah berinteraksi kepada kita. Tolong, bagaimana saya baru saja mendapatkan keinginan dari si perempuan ini untuk membangun candi dalam satu malam. Di mana saya harus mendapatkan syaratnya, bahan-bahannya. Lalu dia memberikan clue. Coba temukan di 300 meter ke arah utara. Lalu kita ikuti. Jadi semacam game, ada interaksi di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengalaman realitas tertambah atau augmented reality. Dan itu berkelanjutan. Sehingga akhirnya kalau perancang daripada augmented reality ini smart enough, atau cukup dia punya gagasan yang cerdas, maka dia bisa menanamkan muatan-muatan yang tadinya hanya malas para murid atau para pengunjung ini untuk membaca di dalam buku-buku atau naskah-naskah akademik, mereka bisa mendapatkan hal yang sama, informasi yang sama, namun dikemas dengan gaming yang menarik, yang berada di setting alam yang menarik, dan membuat pengalaman pembelajaran tanpa terasa sebetulnya mereka mempelajari hal yang harusnya mereka pelajari di buku. Dia tidak perlu baca buku karena sama informasinya. Artinya setting legendanya sama ataupun kisah sejarahnya sama, tapi dilakukan secara menyenangkan dengan bermain bersama-sama. Oke, jadi kita kembali pada membahas masa depan pariwisata. Jadi selain dari immersive tourism, ada juga yang tadi pariwisata berkelanjutan. Adanya destinasi karbon yang netral misalnya, lalu munculnya pariwisata berbasis komunitas, ini akan semakin tren masa depan. Sertifikasi keberlanjutan, pengurangan pariwisata massal, contoh-contohnya kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita harus menyadari bahwa yang namanya pariwisata, baik domestik maupun internasional, dan ini khususnya dalam konteks ini pariwisata internasional, selalu disertai dengan dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif.
Jadi ini semacam satu koin dengan dua sisi. Ada di sisi ini, ada di sisi sebaliknya. Jadi ada positifnya dan ada negatifnya. Saya menguraikan di layar bagaimana masing-masing dampak positif dan dampak negatif daripada pariwisata, gitu ya, khususnya pariwisata internasional. Jadi ada pariwisata itu ya tentunya membawa kebahagiaan atau kegembiraan, mampu membantu pertumbuhan ekonomi, terjadinya pertukaran budaya, tapi tetap juga di sisi lain ia juga membawa tantangan bagi lingkungan, bagi ekonomi juga, dan sosial. Ya, jadi ketika wisatawan mengunjungi suatu negara, misalnya mereka membawa dana nih, ini konteks untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka punya uang yang apa? Memacu perekonomian global. Perekonomian lokal. Jadi uang yang mereka bawa lari kemana? Akomodasi, lari kemana? Buat makan di restoran. Lalu untuk jalan-jalan mereka pasti pakai layanan transportasi hingga membeli tiket-tiket untuk atraksi wisata. Nah, setiap aspek pariwisata pada akhirnya menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan domestik bruto negara yang mereka kunjungi atau negara tuan rumah, tetapi juga menggairahkan sektor-sektor terkait. Itu yang dikenal dengan namanya multiplier effect of tourism, ya. Jadi ada direct effect, ada indirect effect. Contohnya kalau misalkan hotel, maka yang indirect effect-nya itu apa? Supplier-nya hotel, kan gitu. Lalu apalagi pedagang-pedagang yang menyuplai ya tadi ya supplier ya, misalkan linen atau kontraktor-kontraktor, itu merupakan indirect effect. Yang ketiga adalah adanya induce effect ya. Induce effect itu seperti misalkan dampak ikutan yang tidak terlalu terkait sebetulnya dengan pariwisata tadi. Contohnya misalkan pabrik kereta, bukan pabrik mebel ya, walaupun tidak secara langsung dibutuhkan oleh hotel karena hotel membutuhkan supplier mebel, tapi mereka juga datang. Supplier mebel tadi membutuhkan produsen atau pabrik dari furnitur atau mebel, kira-kira seperti itu. Lalu adanya penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, pariwisata internasional merupakan katalis yang penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Banyak sekali komunitas dari pedesaan hingga perkotaan mengandalkan pariwisata sebagai sumber penghasilan utama. Pekerjaan ini berkisar mulai dari pemandu wisata hingga karyawan hotel, dari seniman lokal hingga pedagang souvenir. Dampak positif lainnya adalah pembangunan infrastruktur. Peningkatan aliran turis atau wisatawan seringkali memicu pembangunan infrastruktur. Jalan baru dibangun, bandara baru dibangun, fasilitas transportasi umum dibangun, dan fasilitas kesehatan bukan hanya menguntungkan siapa? Wisatawan saja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dampak positif pariwisata lainnya adalah pertukaran budaya. Pariwisata memungkinkan pertukaran budaya yang bernilai. Wisatawan membawa perspektif dan pengalaman mereka, sementara mereka juga belajar tentang adat istiadat. Mereka belajar tentang tradisi dan bagaimana masyarakat lokal itu gaya hidupnya seperti apa. Nah, interaksi ini akan memperkaya pemahaman dan toleransi antar budaya, sehingga mampu pada akhirnya membangun jembatan antara berbagai bangsa dan komunitas. Pariwisata juga dapat menjadi kekuatan positif untuk konservasi. Kunjungan wisatawan ke taman nasional, ke cagar alam, atau ke situs warisan dunia meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian. Pendapatan dari pariwisata juga sering digunakan untuk melindungi ekosistem dan mempertahankan warisan budaya. Tidak hanya itu saja, dengan banyaknya wisatawan atau misalkan dengan adanya kunjungan wisatawan yang menghargai lingkungan, akan menimbulkan juga upaya dari
kesadaran masyarakat setempat untuk melestarikan lingkungan juga. Kenapa? Karena orang jauh-jauh sudah bersih-bersih, misalkan pantainya dibersihkan, atau orang jauh-jauh dari bumi seberang menanam pohon, maka masyarakat setempat akan, "Oh, kalau begitu aku juga akan menanam pohon." Nah, ini yang kira-kira merupakan dampak positif dari pariwisata internasional. Dan tidak hanya itu, mungkin terakhir, walaupun masih banyak contoh lain, eee, terkait dengan pajak dan pendapatan negara, ya. Pariwisata membantu pemerintah menghasilkan pendapatan melalui pajak. Pendapatan ini dapat kemudian digunakan untuk berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan, berikan manfaat jangka panjang bagi penduduk setempat. Bagaimana yang saya tadi gambar ini, maka tidak hanya dampak positifnya, ada pula dampak-dampak negatifnya, gitu ya. Bisa dibaca bersama-sama bahwa ada yang namanya dampak lingkungan, overtourism, ketergantungan ekonomi, gentrifikasi dan penggusuran, erosi budaya, setara sosial, serta terkait dengan isu keamanan, gitu ya. Eh, ini harus kita atasi tentunya, tapi lebih baik kita mengetahui adanya potensi munculnya hal negatif dari pariwisata, daripada kita tidak tahu sama sekali ternyata langsung terjadi. Kalau kita sudah tahu kan kita sudah waspada, kita mampu mengantisipasi, ya. Jadi, pariwisata seringkali memberikan tekanan pada lingkungan alam, dari kerusakan terumbu karang akibat snorkeling, hingga polusi udara dari penerbangan. Dampak lingkungan pariwisata ini bisa signifikan. Nah, tentu hal ini memerlukan upaya konservasi yang lebih besar untuk menjaga keberlanjutan alam. Overtourism atau pariwisata yang berlebihan gitu, kelebihan pariwisata bisa dibilang gitu ya, adalah masalah serius loh di banyak destinasi populer. Overtourism ini mengarah pada keramaian yang sifatnya berlebihan. Akhirnya kualitas pengalaman wisata menjadi berkurang atau turun, dan yang pasti mengganggu masyarakat setempat. Jadi membuat ketidaknyamanan bagi penduduk lokal. Overtourism juga mampu pada akhirnya berpotensi terhadap buruknya atau memperburuk infrastruktur dan sumber daya lokal. Konsumsi air lebih banyak digunakan oleh wisatawan, sementara masyarakat kekurangan air. Nah, ini terjadi di destinasi-destinasi populer seperti Paris dan Barcelona. Lalu dampak negatifnya adalah ketergantungan ekonomi. Nah, hati-hati, ketergantungan berlebihan pada pariwisata dapat membuat ekonomi lokal menjadi rentan. Ketika industri pariwisata mengalami kemunduran, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, komunitas atau industri yang bergantung pada pariwisata menghadapi kesulitan ekonomi besar. Ini saya alami secara pribadi. Bagaimana pada pandemi, saya selama ini memiliki usaha yang terkait dengan pariwisata, atau bukan terkait lagi, memang usaha pariwisata harus shutdown, khususnya pariwisata internasional, shutdown. Tidak ada kunjungan sama sekali. Otomatis tidak bisa bergantung dari pariwisata. Itu kira-kira. Selain itu apalagi? Ada namanya gentrifikasi tadi kan, di situ bisa baca, dan penggusuran. Jadi peningkatan permintaan properti untuk keperluan pariwisata pada akhirnya sering menyebabkan gentrifikasi dan penggusuran. Hal ini bisa mengakibatkan penduduk lokal kehilangan rumah dan meningkatkan biaya hidup masyarakat setempat, sehingga merusak struktur komunitas tradisional. Juga ada kemungkinan dampak negatif berupa erosi budaya. Jadi ketika pariwisata ini menjadi terlalu dominan, maka konsekuensinya adanya erosi budaya, tergerus budaya asli. Praktik dan tradisi lokal mungkin dikomersialkan, ya, atau dimodifikasi untuk just for
pleasure of the guest, mengakibatkan hilangnya otentisitas budaya. Dan ini sudah terjadi di contoh dekat di Bali. Tarian legong atau legong kraton gitu ya, itu merupakan tarian sakral masyarakat Hindu Bali. Dan itu harus digelar selama semalam suntuk. Namun for the sake of tourism gitu ya, for the sake of tourism ini demi pariwisata, maka legong ini menjadi tarian yang hanya sekedar sambil lalu saja untuk tempat penyajian sambil menyajikan makanan gitu. Contohnya seperti itu. Di mana namanya? Hal serupa di Jogja juga sudah terjadi. Sendera tari Ramayana itu kalau digelar dalam pakem yang sesungguhnya itu juga semalam suntuk. Begitu pula dengan pentas wayang, pagelaran wayang. Semua rata-rata semalam suntuk, bahkan ada yang 3 malam harus secara pakemnya seperti itu. Namun ya atas nama pariwisata itu hanya menjadi tayangan 1 jam saja. Ya gitu. Lalu dampak negatif terhadap ketidaksetaraan sosial. Pariwisata juga bisa memperlebar kesenjangan sosial. Sementara beberapa menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata, yang lain mungkin tidak merasakan dampak positifnya sama sekali. Memperdalam ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Dan terakhir, pariwisata bisa menimbulkan tantangan keamanan, mulai dari peningkatan kejahatan hingga kerentanan terhadap bencana alam. Destinasi wisata mungkin menjadi sasaran bagi kegiatan kriminal atau terorisme, menimbulkan resiko bagi wisatawan dan penduduk setempat. Dengan menyoroti tantangan ini, harapannya tentu kita dapat lebih memahami dampak pariwisata internasional yang kompleks. Amat kompleks memang dampaknya. Penting bagi kita semua, dari mulai pembuat kebijakan hingga wisatawan, untuk bekerja bersama-sama dalam menciptakan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi, sesi ini saya tutup dulu dengan 9 slide ini. Lalu sesi berikutnya akan saya lanjutkan di sesi ketiga, atau materi berikutnya akan saya lanjutkan di sesi ketiga yang berjudul relevansi hubungan internasional dan pariwisata. Gitu. Kalau begitu, saya akhiri video pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan dan tunggu sesi ketiga dari mata kuliah Hubungan Internasional Pariwisata. Sampai jumpa.